manis sambil ngopi, manis ngobrol di tongkrongan orang santai, tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tos. Ketemu lagi di tongkrongan orang santai. Kita berdua lagi nih. Apa kabar nih sahabat Tos? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Yang penting itu sehat dalam keberkahan. Rizkinya itu berkah. Jadi nggak lihat banyak atau sedikit. Kalau berkah cukup. Ibaratnya Allah itu ngasih 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar. Bagi Allah sama. Tergantung rasa syukur kita. Banyak orang yang dapat duit cuma 100.000, mereka bersyukur bisa makan untuk 1 hari. Tapi banyak juga orang yang dapat uang 1 miliar, mereka nggak bersyukur, mereka bilang, aduh proyek gue gagal nih, aduh gimana nih gue nanti nih, aduh penghasilan kurang nih, padahal udah 1 miliar. Jadi intinya mah barang siapa yang bersyukur akan kutambahkan nikmatnya. Betul, Kata Allah kan gitu ya. Masya Allah, bener. Oke, Sobat Tos, nih ada sesuatu yang mau di-sharing nih sama Sobat Tos semua. Cerita dari istri sebetulnya. Jadi gini Sobat Tos, beberapa tahun ke belakang anaknya kakak ipar aku ya, anaknya kakak kamu gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu itu sempet cerita karena kan meninggal ya memang anaknya ya, meninggal. Jadi anaknya perempuan, masih SMA ya. Iya, anaknya itu umur sekitar waktu itu masih 14 tahun lah ya, kelas 1 SMA gitu. Oh kelas 1 SMA 14 tahun ya? Kelas 1 SMA, iya. Nah itu kan kamu ceritanya kan anak itu meninggal karena sakit gula ya. Iya, dia cerita. Sehingga kan dia juga sempat cerita tuh kakak ipar aku tuh mesti beli insulin gitu kan. Nah cuman beberapa hari yang lalu ini nih aku baru dapet ceritanya setelah sekian tahun yang lalu ke belakang. Ternyata meninggalnya itu ada faktor lain nih. Nah, apa faktor lainnya, coba kamu ceritain. Jadi pada dasarnya kata dokter kan emang sakit gula meninggalnya karena dia mungkin terlalu banyak makan. Anaknya nggak gemuk, anaknya juga ramping aja tinggi gitu. Ternyata setelah dilihat ke belakang riwayatnya itu sebenarnya anak itu tuh seperti kena ada yang santet atau guna-guna. Jadi ada yang cowok yang suka sama dia, kata yang melihat. Itu teman sekolah atau tetangga? Nah, itu teman sekolahnya dia, katanya suka sama dia. Tapi anaknya ini kan pemalu, pendiam ya pada dasarnya. Jadi dia tuh mungkin menolak. Nah, ketika dia menolak itu, aku nggak tahu tuh dia menolak dengan cara halus atau kasar, kan kita nggak tahu, ya kan? Nah, tiba-tiba ada orang pinter lah gitu ya di sana, di Padang sih dia tuh. Orang pinter bilang gini, ini anak kok aneh gitu. Anehnya itu dia kayak seperti bongkok, dan di belakangnya dia itu ada kayak seperti genderuwo gitu. Dia merasa setiap malam dia nggak bisa tidur karena dia merasakan nih pundak dia tuh berat banget gitu. Jadi kayak ada yang ini. Nah kebetulan kata ibunya sih mungkin masuk angin karena ibunya nggak ngerti gitu ya. Terus akhirnya pas sudah berbulan-bulan ketemulah sama orang pinter lah gitu. Kata orang itu yang bisa melihat ya, nih anak ada di belakang dia ada genderuwo nih gitu kan. Terus genderuwo iya seperti ada yang ngirim lah, seperti ada yang nyantet gitu. Nah genderuwo ini dikirim sama satu orang cowok yang suka sama dia gitu. Nah tapi permasalahannya waktu itu udah udah dihilangin tuh genderuwo itu sama kata si orang pinternya. Ya, saya bisa insya Allah menghilangin, ya kan. Akhirnya dihilangin lah. Benar tuh dia anak ini udah emang enteng gitu loh, hilang lah gitu kan. Tapi permasalahannya adalah berbulan-bulan dia sakit seperti masuk angin. Dalam jangka waktu sakit dia itu makannya tuh sampai sebakul itu habis sendiri sama ayam 1 ekor. Padahal anaknya kurus, anaknya langsing, cewek lagi, gitu. Jadi gitu kesimpulannya adalah ketika genderuwo itu masih nempel di tubuhnya, jadi yang nafsu makan banyak itu genderuwonya. Si genderuwonya mungkin karena ibunya juga bingung, ini anak kenapa ya kok makannya segitu banyak, ayam habis 1 ekor gitu. Kan nggak ngerti ya gitu karena belum tahu gitu loh. Nah akhirnya udah ketahuan bahwa ternyata ada genderuwo yang ikut dia, itu mungkin si genderuwonya nih yang makan kayaknya nih, yang makan yang banyak itu ayam sampai 1 ekor, paha, dada, sayap semua dimakan sama dia. Sampai ibunya kalau dilarang dia ngamuk, dia suka ngamuk kalau dilarang. Akhirnya dibiarin sama orang tuanya, masih banyak. Nah dari situ setelah dilepasin genderuwo itu
akhirnya terdeteksi lah dia sakit gula. Sebelumnya Gitu. nggak ada riwayat sakit gula sama sekali. Mungkin ada, tapi ya Allahualam sih ya gitu, karena Mungkin dia masih ada kecil tapi juga. dia karena makannya mungkin terjaga jadi belum muncul. Ya, Artinya si genderuwo ini kalaupun iya ya membantu si anak ini untuk makan banyak sehingga gulanya lebih naik mungkin ya naik. gitu loh. Tapi namanya anak masih 14 tahun kan belum bisa terdeteksi lah, masih muda banget, masa iya sih penyakit gula kan gitu kan. Nah mungkin ada riwayat juga dari orang tuanya yang Dari ayahnya gitu. ayahnya ya Ada. mungkin ada gitu dari gula gitu. Tapi Hmm. namanya anak masih kecil mungkin ya kemungkinannya Iya, akhirnya kan jadi kalaupun ada secara genetik ya, ya berarti jadi optimal tuh sakitnya optimal, itu iya. karena makan banyak tadi pas ada genderuwonya itu ya. iya mungkin seperti itu. Nah itu ya kan baru cerita ya aku jelasnya kemarin sama kamu. Sebenarnya menurut kamu nih penyakit yang dia itu kan berarti ada dua hal nih Pio, medis dengan non medis gitu kan. Mungkin nggak gitu ya si yang santet atau yang dikirim sama orang ini jadi membunuh dia gitu loh. Padahal sebenarnya kan secara langsung nggak membunuh gitu loh. Tapi dengan dia makan terlalu banyak apa yang ada, istilahnya apa yang di dalam diri dia itu bukan dia kan, bukan mau dia gitu, tapi mau si makhluk ini kan gitu. Oke. Ya dong gitu. Berarti kan secara tidak langsung membunuh si anak ini dong gitu ya. Tapi mungkin membunuh enggak, atau penyakitnya lah yang membunuh dia gitu. Paham. Ya, itu gimana tuh? Iya. Jadi wallahualam ya Beb ya. Baik lagi ini aku akan menjawab sepengalaman aku ketika sama Pak Ustadz. Jadi kalau kita urut dari awal ya. Jadi ini kalau anak ini memang ada keturunan gula secara DNA, secara genetik gitu. Berarti memang ada sifat orang tuanya yang nurun ke anaknya kan begitu. Ya, tapi memang sih bapaknya sih yang punya riwayat. Ini kita semuanya ini kajian ilmu ya Beb ya. Iya. Bukan berarti kita membicarakan terlalu satu hal, tidak gitu. Jadi kalau penyakit gula itu menurut Pak Ustadz itu adalah seseorang itu sulit untuk menerima gagasan, sulit untuk menerima masukan, gagasan ataupun ide ya. Biasanya orang-orang ini tuh kecerdasannya tinggi biasanya, punya tingkat intelijensi yang tinggi dan dia pintar biasanya. Pinter ya. Jadi ketika dia pintar, artinya Merasa ya pintar. masukan, bukan cuma merasa ya, tapi memang Emang secara dia akademis pintar. ya. Pintar. Secara akademis pintar, dia biasanya bintang kelas atau kalau di Oh iya memang anak Betul. ini memang iya pinter. pinter banget. Kalau di perusahaan itu biasanya direkomendasiin sama bos tuh, ya, yang naik jabatannya cepat karena memang kecerdasannya dan kepintarannya juga di atas rata-rata gitu. Sehingga akhirnya orang-orang yang tipikal seperti ini, ketika diberikan gagasan atau masukan, bisa saja karena anaknya pendiam ya, dia pendiam, jadi mungkin dia iya, oh gitu, iya, gak ada orang ngomong nih. Tapi di sini, Allahu alam bisa jadi tidak menerima. Oke. Karena karakter anaknya pendiam. Nah, balik lagi, segala sesuatu yang disimpan, kemudian tidak ada penyelesaian, itu akan numpuk menjadi penyakit secara medis, secara akhlak lebih utamanya gitu. Itu satu. Kedua nih, ketika seseorang itu perempuan ya, terkena sihir, pelet, ya, ataupun apapun lah di perempuan. Terlebih karena apa? Karena ada laki-laki yang suka sama anak ini. Berarti ini urusannya urusan hati. Nah, kalau urusan hati, ditarik garis lurusnya ke orang tua. Kenapa? Karena adanya anak ini wasilah dari urusan hati ibu bapaknya. Oh, misal. Karena ada laki-laki yang suka sama dia, dia tipikalnya karakter pendiam, ya kan? Dia mungkin ketika laki-laki yang suka, aku nggak tahu nih, ini anak tipikalnya gimana nih? Maksudnya sering Maksud keluar? aku, enggak, anaknya pendiam, Pendiam, anaknya oke. patuh banget. Ketika ada laki-laki yang suka, otomatis ini anak punya permasalahan dengan ayahnya berarti. Ya, Ada permasalahan dengan ayah karena urusannya hati ini, Mam. oke. Gitu. Otomatis kan kalau anak perempuan kan biasanya kan deket sama bapaknya.
Kalau anak laki-laki bisa dekat sama ibunya. Iya. Kalau biasanya anak perempuan punya masalah dengan laki-laki, mau dia suka, mau dia tidak suka, mau dia digodain laki-laki ataupun disakitin dan lain sebagainya, berurusan dengan hati dengan laki-laki tanpa dia punya hati dengan laki-laki itu, biasanya kalau urusan dengan laki-laki itu urusan dengan orang tua, khususnya ayah kalau perempuan. Artinya adalah kembali lagi ada genetik ayahnya mungkin yang sama dengan dia, karena kalau Nija nggak ada gula ya. Enggak. Berarti ketika ayahnya memberi masukan, ketika ayahnya memberi gagasan, mengkoreksi, mendidik dalam masa-masa itu, berarti ada kesamaan ketika dia diberikan ide gagasan oleh teman atau guru dan lain sebagainya. Jadi ini ada persamaan nih, gitu loh. Jadi mungkin saja ada permasalahan antara anak ini sama ayah. Karena apa? Yang pertama, dia kalau dengar cerita kamu anaknya pendiam, anaknya baik, kan gitu ya. Kenapa dia bisa terkena hal ini secepat ini? Punya penyakit secepat ini, artinya wallahu alam, menurut Pak Ustadz sekali lagi, anak ini punya keimanan yang cukup baik di hadapan Allah biasanya. Iya, memang anaknya emang Masya Allah banget sih. Anak ini punya keimanan yang cukup baik di hadapan Allah, dari sholatnya, dari mungkin mengajinya dan lain sebagainya, atau hubungan dengan sosialnya bagus. Dia menerapkan kaidah-kaidah keislaman. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini untuk mendapatkan nisabnya cepat ketika ada kesalahan. Dalam arti nisab itu adalah ketika keimanannya cukup baik. Karena keimanan cukup baik, ketika ada kesalahan atau apa segala macam, maka Allah mengingatkan. Karena apa? Karena kalau Pak Ustadz pernah bilang, mungkin teman-teman pernah dengar tentang teori mangkok keimanan. Semakin besar dosa seseorang, maka mangkoknya semakin besar. Jadi ketika melakukan dosa itu kayak netes gitu, ya lama untuk tumpahnya, artinya lama untuk bisa kena tegurannya gitu. Karena mangkoknya gede. Kan kalau ayat dosa tetes lama kan nunggu sampai penuh gitu. Tapi nanti kalau udah penuh dan tumpah, wah itu biasanya wallahu alam penyakit-penyakit besar atau mungkin langsung sampai meninggal. Tapi kalau orang dengan keimanan yang cukup baik mungkin ya, cukup baik, biasanya mangkok dosanya tuh kecil dan cembung. Gini nih. Jadi ketika ada dosa, tes gitu. Langsung dibalas. Langsung tumpah, langsung ada teguran. Makanya aku bilang tadi, cepat untuk mencapai nisabnya. Nah, jadi artinya kalau dilihat dari usia 14 tahun, mudah banget. Tapi jelas sudah akhir balik ya. Sudah akhir balik. Kalau perempuan kan lebih cepat gitu. Jadi ini anak baik, keimanan cukup baik, tapi dia punya masalah dengan ayah. Nah, berarti intinya dia ada masalah dengan ayahnya ya? Ada masalah gitu. dengan ayah biasanya kalau kena gula seperti itu. Sihir. Ya, jadi sama nih Mam. Penyakit secara medisnya sama. Dia terkena sihir. Apabila terkena sihir ya, jika terkena sihir juga sama ini. Ada persamaan. Jadi ada persamaan antara medis dan non medisnya sama. Kenapa dia terkena sihir? Gitu kan? Karena dengan ayahnya dia menolak ide gagasan atau pendidikan lain sebagainya. Emang sih, maksudnya emang ya Allahualam ya gitu. Tapi memang dari sekian yang kamu omongin itu emang insya Allah benar gitu. Nah, ada satu lagi nih Tio, seorang perempuan, anak perempuan cewek nih gitu. Dulu ibunya ini bener-bener yang sama orang tua itu zolim banget itu. Siapanya? Ibunya tuh sama orang tua ayah atau ibu? Dua-duanya. Jadi kan ibaratnya tuh dia sama orang tuanya tuh bener-bener yang Masya Allah luar biasa ya Pio. Ayahnya ini kalau misalnya mau ke kamar mandi tuh dibentak-bentak, kadang-kadang udah susah jalan kan, itu udah tua banget, udah susah jalan karena diseret. Aku aja ibaratnya ngeliat tuh sampai nangis. Kamu ngeliat? Ngeliat. Kisah nyata ini? Ngeliat, iya ini kisah nyata. Aku yang ngalamin. Kita nggak usah sebut orangnya ya gitu. Enggak, maksudnya orang kamu kenal atau? Orangku kenal deket gitu. Akhirnya diseret, dimarah-marahin, nyusahin gitu ke bapaknya nih yang lagi sakit. Akhirnya aku astagfirullah, cuman waktu itu aku masih kecil, aku cuman beristighfar aja ya Allah. Tapi aku udah paham kan gitu. Tiba-tiba meninggal nih si bapak. Tiba-tiba ibunya sakit, udah tua juga. Si ibu ini
kan lagi terbaring sakit, kadang-kadang tuh nahan pipis untuk mau ke belakang, nggak ada orang yang mau bawa dia ke belakang. Akhirnya karena aku masih kecil ya, aku suka ngintip-ngintip ke rumah itu supaya aku bisa bantuin si nenek-nenek itu. Kadang-kadang aku ambil pispot, aku suruh nenek karena aku nggak sanggup juga gendong gitu kan. Karena si nenek ini setiap ngomong mau pipis gitu, mau ke belakang, itu si anaknya ini marah-marah. Ini orang tua nyusahin aja, nggak tahu orang lagi ada kerjaan, kayak gitu kan. Abis itu tahu nggak kamu? Sampai aku ngomong sama orang tua aku gini, "Mah, kalau dia seperti itu sama orang tuanya, kemungkinan dia anaknya nanti begitu kan sama dia." Terus kata Ama gini, "Pasti begitu, karena roda itu berputar." Nah, permasalahannya adalah si anaknya ini tuh baik banget. Seiring dengan waktu, anak ini bertumbuh jadi anak yang pendiam, soleh, baik, nurut, ya kan Pio? Ini semua nih anaknya si ibu, yang si ibunya sendiri zolim sama orang tuanya. Tiba-tiba Cucunya berarti ya? Cucunya. Tiba-tiba anak ini aku lihat, aku flashback ke masa lalu waktu aku kecil. Aku pikir gini, masa iya anak ini akan memperlakukan orang tuanya seperti sama orang tuanya memperlakukan kedua orang tuanya? Tapi mungkin aja, karena nyokap bilang roda itu akan berputar. Kalau orang zolim ke orang tuanya, pasti akan ada balasan Allah seperti itu lagi. Anaknya yang akan zolim ke dia, ya kan? Ternyata, Pio, benar yang Masya Allah gitu ya, tiba-tiba anaknya ini meninggal di usia muda. Jadi, ketika anaknya ini meninggal di usia muda, aku langsung flashback. Cucunya si kakek nenek yang teraniaya ini. Yang teraniaya ini gitu. Aku langsung flashback. Masya Allah, Allah menyelamatkan anak ini dengan cara seperti ini. Jadi anak ini tidak memperlakukan orang tuanya sama seperti orang tuanya memperlakukan nenek kakeknya, tapi siksaannya lebih dahsyat. Ya, kalau menurut dia aku, sampai stres, sampai benar-benar yang gila, lebih parah mungkin ketika dia dibentak-bentak sama anaknya, aku rasa. Gitu loh, dia mengalami hal dimana masa kehilangan anak satu-satunya perempuan gitu kan. Dan itu kayak orang stres, benar-benar kayak orang stres gitu. Nah, si anak ini dengar-dengar juga kena santet. Gitu loh. Karena si anak ini tuh kan gak sakit apa-apa, masih muda. Tiba-tiba nggak bisa jalan, lemah terbaring di kasur. Tiba-tiba umur berapa? Umur 20 tahunan. Sakitnya di usia udah balik berarti? Udah balik, dia udah kerja. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, kakinya tuh nggak bisa digerakin, terus lemah selemah-lemahnya gitu loh. Nah, banyak orang yang pinter yang ngomong pas dicek ke medis, itu anak tuh tidak ada terdeteksi sakit apapun. Scan aman ya? Aman semuanya. Pas orang pinter bilang ini anak tuh kena guna-guna juga nih gitu kan. Nah, tapi menurut aku nih dengar guna-guna anak ini kena itu karena ucapan orang tuanya, Pio. Jadi si anak ini ada yang suka. Orang tuanya bilang gini, nggak ngaca apa? Oh iya. Nggak ngaca apa? Anak gue udah kerjanya bagus, pendidikannya bagus. Lu siapa? Gitu loh, keluarga lu keluarga siapa? Iya. Sehingga si cowok ini katanya, Allahualam, itu kan kita nggak menuduh ya, sehingga disantet lah katanya begitu. Allahualam nih, gitu kan. Sehingga terjadilah seperti itu sampai anak itu meninggal. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini menurut kamu benar-benar Allah itu, alam itu memang benar-benar bekerja banget gitu. Memang roda itu emang segitu-segitunya aja sih. Itu gimana tuh, Pio? Maksudnya gini loh, pertanyaan aku, benar nggak apa yang aku prediksi tadi bahwa Allah mengambil lebih dulu anak ini karena anak ini takut akan menjadi berdosa gitu, karena akan menzolimi orang tuanya seperti orang tuanya menzolimi kakek neneknya gitu. Karena anak ini anak yang baik, soleh, pendiam. Nah, gimana tuh? Kalau lagi-lagi wallahu alam ya, Bu. Iya. Ini kan cuman pendapat ya.
pendapat dari suatu materi yang pernah aku pelajari gitu. Kalau di sini sih aku melihat ini jelas plot twist sebetulnya dari Allah. Jadi Plot twist dalam arti gini. Jadi mungkin kejadian itu yang kamu lihat itu mungkin juga udah banyak orang yang tahu kan. Kejadian yang tadi ketika si ibu ini memperlakukan kedua orang tuanya tuh banyak yang tahu kan? nggak ada yang tahu karena aku doang yang tahu, karena aku sering ke rumah itu, terus kita juga, maksudnya si nenek itu juga cuma di rumah itu, jadi nggak banyak orang yang masuk ke rumah itulah gitu loh. Jadi artinya memang tersembunyi ya? Tersembunyi Oke. dan nggak banyak orang yang tahu. Tadinya ada dua hal sebelum kita dari awal gitu Nut ya. Kalau misalkan banyak orang yang tahu, balik lagi, manusia adalah ujian bagi manusia yang lain. Artinya si orang ini yang memperlakukan kedua orang tuanya seperti itu menjadi ujian bagi yang lain yang melihat perilaku dia terhadap orang tuanya seperti itu. Salah satunya akan berpendapat seperti kamu nih. Wah, anaknya begini. Nah, di sini Allah memperlakukan plot twist dalam arti untuk jadi asbab juga untuk orang yang melihat dan berpendapat bahwa anaknya akan berperilaku seperti itu. Yang kedua, ini plot twist untuk orang tuanya juga. Karena tipikal orang seperti ini biasanya dia jarang untuk bercermin dalam arti gue sama orang tua begini, biasanya jarang tuh. Jarang, iya. Hampir tidak biasanya. Lupa. Artinya apa? Kalau dia diberikan anak yang seperti itu, otomatis orang tua ini akan, duh ya Allah gitu. Kok anak begini, baru akan sadar. Tapi kan ketika seseorang itu tidak pernah bersyukur, dalam arti lupa apa yang dia lakukan pada orang tuanya, Allah punya cara lain untuk mengingatkan gitu, Mam. Allah punya cara lain untuk mengingatkan. Dalam arti anak yang baik itu ketika dia lupa untuk bersyukur itu akan menjadi istidraj untuk si orang tuanya. Untuk orang tuanya, karena anaknya soleh banget. Karena soleh, anak ini banget tuh dikasih sama Allah tuh. Benar. Wah, agar dia apa merasa, pasti ketika anaknya baik, anaknya soleh dia seneng dong. Seneng ya. Tapi dia lupa apa yang dia lakuin sama orang tuanya. Betul. Itu jadi udah segala sesuatu itu diset sama Allah itu sedemikian rupa, Mam. Dan itu rapih gitu ya. Masya Allah. Nah, ketika anak ini sakit, katakanlah diguna-guna, ada dua hal lagi nih, Mam. Pertama, aku tidak bisa bilang bahwa ini mutlak dari orang tua. Karena orang tuanya ngomong sama cowoknya bahwa ngaca dong kalau mau anak gua gitu kan. Karena aku nggak kenal sama si anak ini. Walaupun kelihatannya soleh, kelihatannya baik, gitu ya. Betul. Tapi kita tidak tinggal sama dia, khususnya aku nggak kenal ya, makanya aku nggak berani berstatement yang seolah sebagai apa gitu. Tapi bisa jadi, karena gini, digigit nyamuk pun itu ada secara akhlak, Mam gitu. Hal-hal terkecil ada, apalagi ini, dan aku tanya sama kamu, usianya berapa? 20 tahun, sudah akhir balik nih. Bisa jadi mungkin anak ini, kalau kaki ini kan untuk berjalan ya, nah ini Allahu alam ya gitu, untuk berjalan, untuk menapak gitu, untuk melangkah. Artinya secara akhlak bisa jadi dari kakinya dari mana nih, Mam? Seluruh kaki dari pangkal paha sampai ke bawah ya? Seluruh lemah. Karena kan masing-masing itu beda-beda, paha apa, telapak apa, jari apa tuh beda-beda. Nah kalau satu utuh berarti ketika dia menopang tubuh, menopang itu berarti dia termasuk salah satu orang yang menopang keluarganya. Menopang keluarga dalam arti dia memang punya kemampuan untuk menafkahi keluarga lah, kurang lebih begitu. Atau dia memberikan kontribusi yang lebih untuk keluarga. Menopang kemudian untuk melangkah kan ya. Ketika mungkin anak ini melangkahkan kakinya di keluarga nih mungkin agak kaku nih, Mam. Agak susah. Tapi balik lagi, bukan dengan karakter seperti orang tuanya yang frontal, marah, main fisik, enggak nih, tapi dia bermain dengan hatinya. Iya benar. Dengan sesuatu yang disimpan dalam hatinya. Betul. Gitu. Jadi memang anak ini benar banget, Masya Allah. Karena anak ini memang pendiam ya, Pil. Pendiam. Terus dia sholatnya bagus, terus sama orang cuma senyum-senyum. Tapi benar dia suka dongkol sama orang tuanya. Jadi tuh suka ngelawan, tapi ngelawannya nggak langsung, Bang, enggak. Tapi di dalam hati, cuman di belakang tuh ngedumel aja gitu di belakang. Nah biasa sih emang begitu dia. Setahu aku ya, karena aku kan sama dia dari kecilnya. Gitu. Ya mungkin seperti itu, karena nah ditambah pula, nah ini orang tuanya mungkin sudah mencapai
Nisabnya nih dari kesalahan yang terdahulu. Tapi bukan orang tuanya yang diambil ya, tapi malah anaknya. Anaknya karena menurut kamu lagi-lagi anak ini kelihatannya baik, soleh, mungkin keimanannya cukup bagus. Iya, oke. Sehingga kalau yang tadi di awal umur 14 sudah diambil umur 20, anak sudah cukup bagus nih secara keimanannya, secara apa segala macam. Takut kalau nggak Allah selamatkan dia malah makin dongkol, berdosa. nah itu diselamatkanlah oleh Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah ya. Oke. Karena akhirnya anak ini mungkin udah wasilah. Kalau sebenarnya gini Mim, sihir itu sebetulnya ya sama, wasilah aja sama dengan penyakit sebetulnya. Intinya yaitu wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan oleh buat tanganmu sendiri. Ayat ini aku implementasikan untuk yang sudah akhir balik ya. Kalau belum akhir balik berarti ini untuk orang tuanya. Nah, kemudian di akhir ayat ini wayafuan kasir. Ini aku sempat bingung nih dulu. Cuma Pak Ustadz menjelaskan dan Allah akan memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Arti dari memaafkan sebagian besar kesalahan adalah ketika orang itu terkena musibah dan orang itu tidak memohon ampun, musibahnya itu menjadikan Allah memaafkan saja. Fa'fu anhum ya, memaafkan saja, tapi tidak mengampuni. Memaafkan. Hanya memaafkan saja, tapi tidak mengampuni. Mengampuni itu adalah kita harus bertaubat dan memohon ampun, barulah wa yastaghfir lahum. Ya, mengampuni itu kan bahasa Arabnya ya. Nah, jadi ketika ada orang sakit, kalau orang bilang kan, oh sakit menggugurkan dosa. Sebetulnya kalau untuk tahap menggugurkan dosa, sebetulnya berlaku yang wayafuan kasir tadi. Allah memaafkan sebagian besar kesalahan dengan sakitnya itu, betul. Tapi untuk menggugurkan dosa-dosanya harus mohon ampun dulu, taubat dulu. Jadi dalam arti seperti ini, sihir ini sebetulnya perantara aja. Perantara aja sebenarnya ya. Sebetulnya perantara. Sama dengan penyakit. Dia muncul, misalkan kayak orang sakit apa, gula, nyalahin kebanyakan minum air manis. Nah, manis kan gitu kan? Lanjutannya begini nih, Mbak. Ketika seseorang memiliki akhlak yang kurang baik, contoh untuk spesifikasi penyakit gula ya. Gini, tidak semua juga orang yang seperti itu karakternya terkena penyakit gula. Ini beda-beda. Ini sebagian besar ya. Sebagian besar, dan ini menurut disertasinya Pusat Danu gitu. Jadi ketika seseorang itu punya akhlak yang seperti tadi, sulit diberi masukan, sulit menerima gagasan, sulit mendapat ide, nah ini mulai nih. Maka Allah itu akan men-setting semua hal termasuk kehidupannya. Itu. Jadi dia akan, sehingga mungkin gini ya, Allah itu secara syariatnya gitu, secara harfiahnya bahwa dia pantas aja dia sakit gula, dia tuh makannya ini, karena secara logika kalau dia nggak makan yang banyak bergulanya, tiba-tiba dia dikatakan penyakit gula, kan mustahil di pemikiran manusia, sehingga disetlah sama Allah seperti itu. Allah sudah paham manusia itu tidak akan mampu bertauhid secara utuh. Betul. Maka dari itu diadakanlah syariat atau wasilah. Betul. Ada dokter. Ada ini, ada itu, termasuk pun orang sakit gula, makanan langsung dihantam. Padahal sebetulnya dari akhlak seperti itu akhirnya dia diarahkan sama Allah, terarah untuk gitu ya. Kalau misalkan nih kita nggak berbicara yang tadi ya, contoh kasar lah gitu. Misalkan orang ini tuh kalau makan tuh kadang mungkin lupa baca bismillahnya, kemudian makannya mungkin lebih dari takaran. Nah, itu akan mendukung untuk memicu bahwa akhirnya penyakit gula itu muncul ke permukaan. Betul. Dan lucunya lagi kalau orang yang penyakit gula itu dia nafsu dia semakin bener-bener yang nggak terkontrol gitu kan. Ini kalau alam juga ya, aku pernah bertemu dengan seseorang yang cukup dekat gitu ya. Dia terkena gula gitu, Mam. Itu dia kalau malam-malam karena anaknya tahu dia kena penyakit gula, jadi coklat semua tuh diumpetin. Nah, orang ini cerita sama aku, dia tuh seperti orang sakau nyari coklat. Iya, bener. Tapi apa maksudnya beruntungnya orang ini gitu ya, dia punya uang yang cukup banyak. Jadi gini, misalkan dia mau beli misalkan ayam goreng gitu ya, es krim, burger, kentang. Nah dia beli dulu tuh suntikannya, Mam.
ya itu kan tusuk, slep, iya. baru makan semua. Itu Iya. tetap jadi pakai suntikan itu juga gitu. Iya, tetap sih bukan masalah beruntung dia punya uang banyak. Iya, Artinya dia artinya masih Allah kasih kesempatan lah untuk gitu, dia pribadi ya gitu. betul, Punya uang. Nah, itu kan jadi contoh juga tuh. Kalau akhirnya punya, Allah berikan materi, kan itu juga pasti kenapa dia punya materi sebanyak itu, padahal dia pasti kan Allah punya datanya lagi tuh di belakang ya, sesuatu lagi yang lain lagi gitu. Karena memang manusia ini tuh Allah ciptakan di dunia ini nggak ada yang lepas dari ujian. Terkadang nih kita melihat orang itu, ini beda topik lagi nih ya, kita melihat orang itu di dunia nyata nih terlihat seperti banyak duit, dilihat sama orang, enak ya jadi si Anu. Apalagi seorang artis, ya kan, yang terlihat di media sosial sama orang, gila ya dia punya ini punya itu, gila ya dia tiap hari tampil di TV, gila ya dia punya ini, gila ya suaminya ganteng, istrinya cantik, ya Allah hidupnya sempurna banget ya. Ketahuilah wahai netizen, apa yang kita lihat tidak seperti yang kita bayangkan. Intinya hidup kita hanyalah bersyukur, karena setiap apa yang orang punya ujiannya juga. Ketika dia punya rumah dengan harga 1 miliar, bayar listriknya pun di atas misalkan ya 1 juta. Ketika dia punya rumah di atas 100 miliar, bayar listriknya pun juga lebih mahal. Sama dengan orang yang dimana ketika dia ujiannya kecil, yang dia dapat kecil maka ujiannya pun kecil. Betul. Yang dia dapat besar maka ujiannya pun besar. Betul. Jadi intinya kita sebagai manusia itu bersyukur. Jangan melihat ke atas. Boleh sih kita sekali-sekali melihat ke atas sebagai cambukan buat kita gitu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kok dia bisa begini, kok Allah ngasih dia segitu ya, kok Allah ini. Padahal kita tidak tahu sama sekali apa yang di dalam lingkungan dia alami, stresnya, terus sakit hatinya, sedihnya, apa yang mereka alami tidak seperti yang kita lihat hanya di batas frame. Gitu sih sebenarnya. Jadi betul. Allah itu sangat maha adil. Masya Allah. Karena kan sekarang, nah ini nyambung lagi nih Mil, ya, ketika seseorang itu mungkin melihat idolanya, melihat sosok siapa dengan hartanya yang banyak, kan yang di sosial media itu kan bukan cuma orang yang selevelan antar satu dan lain, tapi kan banyak strata, banyak strata masyarakat gitu. Nah artinya orang-orang yang berada di dalam kondisi yang kurang beruntung atau tidak seberuntung orang yang menampilkan harta kekayaannya gitu ya. Nah itu kalau orang yang melihat itu mungkin ada rasa keinginan yang besar, tidak dibarengkan dengan keimanan yang cukup. Nah itu bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan, bisa satu kriminalitas, kedua bermain dengan hal-hal musyrik. Bisa. Itu paling banyak, paling banyak. Untuk supaya dia bisa terangkat seperti yang dia mau, sehingga dia melakukan segala macam cara. Salah satunya mungkin bersekutu dengan jin. Gitu. Kasus-kasus di siraman kolbu, kalau mau dilihat paling banyak adalah pertama persentase nomor 1 nih ya, karena masalah dengan orang tua. Itu membuka jalan deh pokoknya. Pokoknya masalah dengan orang tua itu membuka jalan, karena setelah Allah orang tua kan gitu ya, yang harus kita patuhi gitu kan. Itu masalah. Nah dari masalah-masalah dengan orang tua inilah, pokoknya anak kalau udah punya masalah sama orang tua yang ya artinya kalau ada miskom segala macam itu masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau sudah ada masalah besar yang rumit, nah itu biasanya membuka jalan untuk banyak hal tuh. Masuklah karena penyakit lah, karena sihir lah, A, B, C, D. Nah, sekarang gitu. kita berbicara masalah nih kita sharing aja ya Pio ya. Kesempurnaan tadi yang aku bilang sama Pio ya. Termasuk nanti kita akan bahas bermasalah dengan orang tua. Ya. Salah satu contoh kasus yang lagi besar nih, masalah almarhum Bibi dan Vanessa Angel. Mereka sempat diramal ya, walaupun ramalan itu kita tidak boleh percayai ya, karena musyrik ya. Tapi ketika sudah terjadi, otomatis orang kan, iya bener ya, ternyata bener ya. Nah, yang aku garis bawahi dari ramalan itu adalah gini, pertanyaan Bibi pada waktu itu gini, dia kan diramal,
kamu udah punya istri yang cantik, yang sempurna, yang sejalan dengan kamu, yang benar-benar yang kamu mau, gitu kan. Terus kamu punya materi, mulai kamu naik materi kamu, gitu, karir mulai bagus. Terus anak dapat laki-laki lagi, lucu, ganteng, gitu kan. Terus kamu itu hidupnya udah sempurna. Pada saat itu Bibi nanya, kalau misalkan hidup saya sudah sempurna, nggak mungkin dong manusia itu sempurna. Kekurangan saya di mana? Terus jawabannya siapa tuh yang si peramal itu kan bilang, umur kamu nggak panjang, kan gitu ya. Nah, dalam artian gini Pio, kembali lagi bahwa setiap yang Allah kasihkan ke kita ini ada resiko, pasti ada ujiannya lah gitu, bukan resiko sih, pasti ada ujiannya. Ketika kesempurnaan itu kita rasa sudah cukup, pasti tidak mungkin tidak gitu. Ada hal juga yang akan Allah ambil dari kita. Kan begitu ya Pio ya. Nah, terkadang sampai bibinya cerita di podcastnya Densu, bilangnya apa? Kalau begitu, kalau misalkan umur gue pendek, lebih baik gue nggak terkenal deh. Kan gitu ya. Kalau ramalannya, gue akan terkenal, tiba-tiba setelah gue terkenal, gue akan mati. Lebih baik gue nggak terkenal deh. Ya kan? Secara logikanya, mana ada manusia yang menolak untuk terkenal, banyak duit, famous, ya kan, gitu. Tapi pada kenyataannya dia pengen kan terkenal gitu. Tapi dia juga tidak mau Allah ambil cepet gitu loh Pio. Dia akan lebih memilih, ya udah kalau gitu gue nggak usah terkenal deh. Kalau lebih memilih, saat dia ngomong seperti itu, dia sudah terlanjur dikenal sama orang gitu. Dan tiba-tiba memang apa yang dia pikirkan ternyata terjadi gitu loh Pio. Karena gini, di setiap video mereka selalu membahas tentang kematian gitu loh. Apa sih Pio gitu loh, apakah dari omongan mereka itu menjadi doa, bukan mendoa, menjadi, misalkan nih dia bertanya ke peramal, tiba-tiba peramal ngomong umur lu pendek, ya kan, tiba-tiba menjadi pemikiran sendiri buat mereka, mindset buat mereka. Aduh, gue kayaknya umur gue bakal pendek, gue kayak, padahal gitu, ketika dia tidak memikirkan itu, mungkin nggak itu menurut Allah bisa aja tidak terjadi gitu loh. Tapi karena dia terus berpikir, terus berucap, sehingga terjadilah itu. Gitu. Menurut kamu gimana Pio, pandangan kamu? Kalau pandangan aku sih, lagi-lagi ini adalah contoh ya. Contoh untuk kita semua yang masih hidup, bahwa wafatnya almarhumah Vanessa dengan suami juga ini kan sesuatu yang, berita yang besar ya, banget, menjadi benar-benar menjadi pelajaran hidup bagi semua orang. Bahkan ketika mungkin mereka berdua sudah wafat, sampai sekarang kan ini beritanya masih terus bergulir ya. Artinya ini sesuatu yang besar. Artinya di sini Allah memberikan pesan gitu ya, memberikan pesan bahwa jangan pernah mencari tahu gitu ya, tentang kehidupan kita ke depan gitu sih. Gitu, karena aku belum pernah membahas, pernah dibahas tapi aku lupa ya. Apakah ketika memang seorang peramal, katakanlah orang yang mengetahui sesuatu di depan, itu apakah dia dibisikkan atau memang dia melihat sesuatu seperti cuplikan atau apa, aku nggak tahu ya Mam gitu. Nah, ketika dibisikkan itu sudah jelas bahwa tidak ada yang tahu jodoh mau rezeki itu udah mutlak ya, mutlak gitu. Kita bukannya mau menjudge peramal, tapi memang sudah ada banyak ayat dan dalilnya tentang itu gitu. Hanya ya. Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ketika dia menyampaikan, nah berbeda dengan Pak Ustadz Danu nih. Kalau Pak Ustadz kan disertasi ya. Penelitian ketika orang itu sakit, ketika orang itu punya permasalahan AB, selain juga ilmu yang Allah titipkan gitu ya. Tapi ada sebabnya dulu nih Mam. Iya betul. Untuk menyimpulkan suatu hal. Iya gitu. benar. Tidak seujuk-ujuk ngomong langsung ngejudge lu bakal umur lu pendek kan, nggak begitu. Beliau itu sudah seringnya menghadapi pasien-pasien ya. Sudah banyak gitu. Jadi ketika ada kata-kata mungkin dari pasiennya, ketika apa, beliau itu akhirnya lebih sensitif
Karena kalau kita kan ya ketemu orang sakit kan jarang ya Mio. Iya. Kalau nggak nengok doang. Kalau beliau kan tiap hari gitu. Nah itu pun beliau tidak serta-merta ngomong bahwa wah kamu ini enggak gitu. Enggak. Beliau doakan dulu yang terbaik ya gitu ya. Betul. Semuanya kan udah atas izin Allah. Nah, kalau ada judgement seperti itu, bohong kalau manusia itu nggak shock. Bohong kalau dia nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Kepikiran. Iya. Apalagi mungkin orang-orang yang menyampaikan ini sudah pernah menyampaikan info-info sebelumnya dan itu Iya, valid. valid. Bener. Nah, itu jadi ujian juga tuh. Betul. Gitu loh. Padahal sebenarnya menurut kamu gimana sih peramal itu bersekutu dengan jin atau memang dia ada bisikan atau dia bisa melihat menerawang itu dengan kelebihan yang Allah kasih secara natural atau seperti apa gitu? Nah, ini maksudnya kalaupun dia ada kelebihan, dan dia seorang muslim misalkan ya. Iya, dia tidak harus Tentunya ngomong dia itu. ketika membaca Al-Quran dia tahu dong Iya, apa yang dia punya, ini kan gitu ya. Iya. Nah, tentunya akhirnya dia tidak harus menyampaikan itu sebetulnya. Iya. Nah, kalau Biar dia cukup dia yang merasakan, cukup dia yang tahu gitu ya. itu gift dari Allah Iya. untuk dia syiar dengan cara yang lebih smooth sebetulnya. Iya, benar. Ketika dia mengetahui banyak hal tentang hidup gitu ya. Iya. Kayak misalnya gini, kenapa aku bisa bilang itu? Ya bisa katakanlah gift ya. Dari lahir dia punya kemampuan. Selain gift itu juga dipengaruhi biasanya ada ilmu turunan Iya. dan lain sebagainya. Seperti aku mungkin punya nasab gitu ya. Nah artinya ketika itu digunakan untuk sesuatu yang salah ya, itu bisa dikatakan bersekutu. Seperti amalan yang aku bilang, Iya. digunakan baca nih kalau mau punya mobil Ferrari gitu ya. Baca sholawat Naria sekian ribu segala macam, itu akhirnya kan amalan yang dibaca itu Iya. ya, kalau di pekerjaan nih akhirnya itu akan membuat tubuh kita ini atau pribadi kita ini atau persona kita ini akhirnya mendapat respon dari orang lain dengan amal-amalan tersebut. Akhirnya ada yang mendukung performa kita sehingga kita bisa mendapatkan posisi yang bagus dengan gaji yang cukup. Oke. Bahkan lebih, satu. Atau yang kedua, dengan melakukan sesuatu yang tidak lillahi ta'ala, bisa saja Allah berikan tapi Allah tidak ridho. Iya, betul. Sehingga diambil lagi Sehingga dengan mudah. suatu saat nanti Iya. ketika harta-harta itu didapatkan, Iya. Allah akan ambil, jatuhnya istidroj sebetulnya. Misalkan gini ya tuh ya, ketika orang undang anak yatim 1000 orang, ya kan, nanti tenanglah, lu bakal dapat gantinya lebih dari itu. Pertama benar, terus sama 1000 orang, 2000 orang, lu akan dapat gantinya, benar. Terus lagi, terus sehingga terus Allah kasih. Tapi pada waktunya dia mentok bahwa istilahnya, aduh, udahlah, gimana sih? Bukan mentok sih sebenarnya, ketika dia sudah meyakini benar-benar dalam diri dia bahwa oh ya benar nih, udahlah rezeki mah gue kasih aja biar gue dapat. Artinya berarti dia bersedekah ke anak yatim itu udah bukan karena lillahi ta'ala gitu. Wallahu alam, kalau aku nganggapnya itu sebagai cheating aja Limam. Jadi Cheating itu misalkan gini, contoh kecil game misalkan. Kita kan harus ngelewatin level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 kan gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh si programmer game itu. Tapi ada orang-orang yang membuat namanya cheating, program lain yang membuat orang ini bisa langsung ke level tinggi tanpa harus melewati banyak level. Nggak, salah satu contohnya gini loh, Pia. Nah itu kayak cheating gitu, kayak udah anak yatim yang banyak 1000. Iya. Nah akhirnya wah Allah kasih dong ya Allah, kan saya udah ngundang banyak. Iya. Nah, jadi tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Gitu menurut aku tuh gitu. Karena gini loh, kamu pernah ngelakuin itu loh, Pio. Sebenarnya karena kita dulu kan nggak paham ya. Iya pernah. Waktu itu kan kamu lagi nggak ada kerjaan tuh, ingat nggak? Lagi nggak ada kerjaan, terus tiba-tiba ada orang ngasih tahu kamu gini, lu nggak ada kerjaan sekarang, lu punya duit berapa? Ya kan? Kamu bilang saya cuma punya uang 1.500.000, kata kamu gitu. Ya udah, lu sedekahin tuh uang, ya kan? Terus kamu yakin tuh, Bio? Pada waktu itu ya, ingat kan? Kamu yakin, oh ya benar. Dengan keyakinan kamu keluarin lah tuh, udah kamu kasih waktu itu ke aku, kalau nggak salah 500.000 ya. Terus kamu sedekahin 1 juta, ya kan? Terus tiba-tiba yang kamu sedekahin 1 juta itu, benar Pio, kamu langsung dapat sinetron. Dan gantinya sinetron itu bener-bener kalau orang pada waktu itu nih guys,
kita kan syuting dibayar itu setelah syuting gitu, setelah 1 bulan, 2 bulan syuting baru dibayar. Beliau ini langsung dibayar kan, seminggu langsung masuk dengan hal-hal yang sebetulnya tidak masuk akal pada nggak waktu masuk itu. di akal sebenarnya. Tapi pada waktu itu apa yang kita jalanin, yang kamu jalanin, kamu sedekahin duit kamu, bener-bener nih kamu dapetin berkali-kali lipat, Bener, ya kan, bener. gitu loh. Nah, tiba-tiba ketika kamu mengalami masa dimana tidak berlaku lagi itu, ya kan? Itu udah terus tuh karir Terus, tuh. oh iya terus ya. Sampai di puncak Nah, bener. karir tuh. Jadi dari hal itu guys, sampailah dapat kerjaan ini. Terus Oh nggak pernah itu, berhenti ya. Oh terus kasih menjalani sekian, kasih sekian. Jadi udah ditakar gitu. Kalau sekian kasih sekian nanti Allah gitu. Oh iya benar. Jadi Dia tuh terus. nggak berhenti tuh guys, ya kan, manggung sana sini, naik sinetron jalan terus sampai waktu itu hampir 800 episode ya kan, lagu keluar kota segala macam gitu. Tapi Allah ambil secepat kilat setelah Mak Ijah itu sudah tidak ada, habis-habisan semua, ya kan? Itu ketika kamu ketemu sama Pak Ustadz Danu, kamu kan pernah ngobrol, apa yang diomongin sama Pak Ustadz? Iya, kalau Pak Ustadz tuh bilang, aku nggak nyeritain aku sebenarnya awalnya. Aku menceritakan analogi seseorang. Iya. Pak Ustadz, kalau misalkan orang begini, kalau udah anak yatim sedekah karena ini. Pak Ustadz tuh ngomongnya cuma sedikit. Tadi Oh. udah diambil. Itu nggak lama mas. Oh. Dia cuma ngomong, itu nggak lama mas. Sudah paham saya. Nah, ketika beliau ngomong begitu, ya apa yang aku lakuin dengan orang-orang yang melakukan terbukti. Terbukti ya, benar banget terbukti. Gini. Boleh cek teman-teman ya. Berapa banyak orang yang Allah angkat derajatnya dan hartanya karena dia melakukan sedekah. Yang sedekahnya seperti tadi tuh. Ketika kita mau beli sesuatu, keluarin dulu dong ininya. Buat ini. Kemudian jangan lupa sholawatnya, jangan lupa ibadahnya gini untuk mendapatkan ini. Boleh cek, pasti banyak yang akhirnya mendapatkan banyak sekali apa yang Ujian ya. Tapi Setelah itu. boleh cek juga Iya. Ujian. setelah orang-orang yang akhirnya Allah uji dengan kekurangan, yang tadinya ya coba ya, yang tadinya di atas, kemudian dia ada di posisi yang tidak di atas lagi. Iya. Nah itu juga boleh dicek. Artinya betul-betul lillahi ta'ala itu tidak bisa kita cuma sekedar di mulut. Iya. Benar. Udah lillahi ta'ala saya mah. Lillahi ta'ala. Tapi prosentase di sini lebih besar untuk menginginkan sesuatunya, itu Menginginkan manusiawi sesuatunya, sebetulnya. Nah, makanya gitu. di sini belajar tidak ada maksud untuk menjudge siapapun. Oke guys. Nah itulah. Itulah ya obrol-obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan sebenarnya apa yang kita obrolin Allah wa'alam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memang hanya menganalisa sedikit dari ilmu yang kita. Jujur guys, saya bukan siapa-siapa demi Allah, bukan. Ini cuman sharing dari apa yang sudah saya dapat. Sampai kalau walau satu ayat ya. Mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang nggak sependapat nggak apa-apa. Mau dicari lagi referensinya di Quran, hadis, ataupun mungkin lewat video Pak Ustadz. Ini mah cuma sharing sama istri gitu ya, sambil kan ngisi waktu enaknya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke deh, ya sudah. Terima kasih ya guys. Mudah-mudahan insya Allah kita bikin video yang lebih seru lagi. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe biar kita tuh lebih semangat lagi untuk bikin video. Amin. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.